Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Valeri dari Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 4 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu, Bapak Agus Maulana, SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5W plus 1H. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H? Dalam manajemen sumber daya manusia, 5W plus 1H adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami situasi atau masalah yang terkait dengan karyawan atau sumber daya manusia. Singkatan ini berasal dari pertanyaan-pertanyaan seperti apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, lanjut ke tujuan 5W plus 1H. Dalam manajemen sumber daya manusia, kerangka kerja 5W plus 1H digunakan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Yang pertama, memperjelas tujuan dan sasaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, memastikan komunikasi yang jelas. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas. Nah, lanjut ke manfaat 5W plus 1H. Apa saja sih manfaat 5W plus 1H? Nah, dalam membuat pertanyaan berdasarkan 5W plus 1H adalah keterampilan penting yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan berlatih menggunakan kerangka kerja ini, kita dapat meningkatkan kualitas informasi, meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kualitas komunikasi, dan mencapai tujuan yang lebih efektif. Selain itu, manfaat 5W plus 1H yang pertama meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan diri dan keterampilan interpersonal. Nah, lanjut ke unsur-unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H adalah singkatan dari what, why, where, who, when, dan how. Yang dimana ada apa, mengapa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kerangka kerja ini digunakan untuk membuat pertanyaan yang jelas, terarah, dan informatif. Nah, adapun penjelasan unsur-unsur 5W yang di atas yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada apa. Digunakan untuk menanyakan tentang inti dari suatu topik atau masalah, membantu mengidentifikasi fokus dari pertanyaan. Yang kedua, mengapa? Digunakan untuk mencari tahu alasan dibalik suatu peristiwa atau situasi, membantu memahami motivasi dan faktor-faktor yang mendasarinya. Yang ketiga, di mana? Digunakan untuk menentukan lokasi suatu peristiwa atau situasi, membantu memberikan konteks dan memahami situasi dengan lebih baik. Yang keempat, siapa? Digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa atau situasi, membantu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kelima, kapan? Digunakan untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa atau situasi, membantu memahami urutan peristiwa dan membuat timeline. Dan yang terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan tentang cara suatu peristiwa atau situasi terjadi, membantu memahami proses dan langkah-langkah yang terlibat. Nah, berdasarkan yang telah saya jelaskan yang telah di awal-awal tadi, langsung saja kita masuk ke contoh untuk menentukan pertanyaan yang berdasarkan 5W plus 1H dengan judul peran kepemimpinan global dalam pandemi menjadi positif. Nah, yang pertama itu apa? Nah, apa yang dibahas pada judul peran kepemimpinan global dalam pandemi menjadi positif? Jawabannya, pada bab ini membahas tentang peran kepemimpinan dalam masa pandemi, seorang pemimpin yang inspiratif, bersikap positif dan efektif, dan membahas di mana seorang pemimpin diharapkan untuk mendorong dan memotivasi pengikut mereka. Nah, yang kedua, why? Mengapa peran kepemimpinan global sangat diperlukan? Karena pada masa pandemi, seorang pemimpin ideal sangat diharapkan untuk mendorong dan memotivasi pengikut atau rakyat, agar rakyat dapat menarik kesimpulan yang benar dan tidak merasa terengah-engah pada saat krisis ekonomi. Nah, yang ketiga, when? Kapan manusia merasakan ekonomi yang tersulit? Nah, manusia merasakan ekonomi yang tersulit itu pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, yang keempat, where? Di mana krisis ekonomi ini terjadi? Krisis ekonomi ini terjadi hampir di setiap negara mengalaminya. Yang kelima, wow, siapa yang dibahas dalam bab tersebut? Yaitu para pemimpin-pemimpin yang ideal, yang mempunyai visi misi yang jelas untuk
bertujuan menginspirasi orang lain dan rakyat-rakyatnya. Nah, yang terakhir, how, bagaimana menjadi seorang pemimpin global yang dapat merangkul pengikutnya, yaitu seperti pemimpin global yang memahami kejujuran dan fakta, dan seorang pemimpin yang bersikap realistis dan bersikap positif. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.